Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud fi Sunan, dalam sunan beliau nomor 5212, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla ayaftariqa." Tidaklah ada dua orang muslim yang bertemu kemudian mereka saling berjabat tangan atau salaman, kecuali keduanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berpisah. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan keutamaan atau fadilah musafahah, fadilah berjabat tangan ketika bertemu sesama muslim. Ya. Ini merupakan perkara yang disepakati para ulama, bahwa kalau kita bertemu sesama muslim itu biasakan saling berjabat tangan, karena ini fadilahnya sangat besar, di mana kalau hal ini kita lakukan maka dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berpisah. Jadi sebelum berpisah saja sudah diampuni dosa-dosa kita dengan hanya apa? Hanya dengan berjabat tangan. Bayangkan, ya, hanya dengan berjabat tangan. Jadi Islam itu menyediakan pahala-pahala ringan, tapi keutamanya sangat besar sekali. Cuma berjabat tangan saja dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya ini sahih, hadisnya sahih dalam Sunan Abu Dawud rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Oleh karena itu hendaknya kita membiasakan diri untuk berjabat tangan ketika bertemu dengan sesama muslim, ya. Dan ini akan menumbuhkan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita, karena kita ini dilarang, ya, dilarang bahkan diharamkan untuk saling mendiamkan. Dalam bahasa lain itu menghajar atau mendiamkan, memboikot saudara kita sesama muslim dengan sebab-sebab yang tidak jelas. Ini haram hukumnya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, la yahillu li muslimin ayyah jura akhahu fawqa thalath. Haram hukumnya seorang muslim mendiamkan muslim lainnya lebih dari 3 hari. Itu haram hukumnya, bukan makruh, ya, haram. Dan haram itu dosa besar. Jadi hati-hati, mendiamkan seorang muslim lebih dari 3 hari itu hukumnya haram, termasuk dosa besar, ya, nggak boleh. Termasuk yang tidak boleh di sini, misalkan perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, itu tidak boleh kemudian dijadikan alasan untuk mendiamkan. Oh, kamu bukan saudara saya, cuma beda masalah khilafiyah ijtihadiyah, yang satu begini, yang satu begitu, ya, yang satu kunut, yang satu tidak kunut, yang satu misalkan tarawihnya 20, yang satu 8, yang satu kalau turun sujud lutut dulu, yang satu tangan dulu, yang satu kalau tahiyat digoyang-goyang, yang satu tidak. Tidak boleh. Seperti ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mendiamkan saudaranya, karena ini termasuk dosa besar dan bahaya sekali. Saya ingatkan, ini bahaya sekali. Nanti di akhirat
Kalau kita mendiamkan sehari itu dosanya sudah besar. Kalau bagaimana kalau mendiamkannya sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun? Kira-kira siapkah kita akan menanggung pertanggungjawaban nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salaman atau berjabat tangan ini disunahkan secara mutlak. Karena Nabi SAW tadi dalam hadisnya tidak membatasi waktu-waktu tertentu. Pokoknya ketemu sesama muslim itu boleh untuk salaman ya, boleh untuk salaman, berjabat tangan. Termasuk yang di sini mungkin perlu kita singgung adalah salaman setelah sholat fardu. Karena ini termasuk keumuman riwayat tadi. Kan hadisnya ma min muslimin ya yaltaqiyan. Ma min muslimah ini yaltaqiyan. Tidaklah dua orang muslim bertemu. Nah, kalau kita di masjid itu kan bertemu juga. Ini juga termasuk dalam kandungan hadis ini. Jadi salaman setelah sholat itu diperbolehkan juga, bahkan termasuk kandungan umum hadis ini, karena Nabi tidak membatasi harus waktu ini, harus waktu itu, tapi sifatnya mutlak, umum. Maka boleh juga digunakan untuk itu. Seperti misalnya di sini keterangan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 4 halaman 634. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu syarah Muhadzab Al-Imam Asy-Syirazi. Itu jumlahnya 34 jilid. Silahkan beli kitab itu bagus sekali dan silahkan dibaca. 34 jilid kan? Ya, sampai tua kita belum selesai. Ya, sampai tua, sampai wafat mungkin belum khatam kita bacanya. 34 jilid. Di situ Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan begini. Wa amma ma'tadahun nasu minal musafahati ba'da sholatai as-subhi wal asr. Adapun adat kebiasaan kaum muslimin salaman setelah selesai dari sholat subuh dan asar, ya, fala asralahu fi syar'i ala hadal wajh. Memang kalau dalil secara khusus begitu itu tidak ada. Tapi kata beliau walakin la ba'sa bihi, tapi itu tidak mengapa. Ini Imam Nawawi ya. Imam Nawawi itu wafat abad ke-7, termasuk ulama mujtahid pada tingkatan mujtahid level ketiga, yang keilmuannya jangan tanya saya, saking luar biasanya. Ya sudah saya sebutkan tadi ya, seandainya seluruh ulama di zaman ini ilmunya dikumpulkan dibandingkan dengan ilmunya Imam Nawawi itu cuma, atau kitab-kitab seluruh ulama saat ini dikumpulkan dibandingkan dengan ilmunya Imam Nawawi itu cuma pantas untuk ganjal mejanya Imam Nawawi saja. Ini Imam Nawawi mengatakan la ba'sa bihi. Kemudian dia mengatakan fa inna asral musafahati sunnatun, karena asal salaman itu sudah sunnah hukumnya, asalnya sudah sunnah kan, hadisnya tadi sudah kita sebutkan. Wa kaunuhum khassuha bi ba'dil ahwal wa farritu fi aktsariha la yakhruju dzalikal ba'd an kaunihi masyru'atun fi. Jadi ketika kemudian sebagian kaum muslim itu mengkhususkan di sebagian kondisi seperti setelah sholat fardu misalkan, dan lebih semangat di satu kondisi itu, maka hal itu tidak mengeluarkan kedudukan dia dari sesuatu yang disyariatkan. Ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mungkin masih kurang puas ya, saya tambah saja. Seorang ulama di Saudi, namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini beliau ini biasanya ulama yang kerap dijadikan rujukan oleh komunitas Salafi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau ditanya tentang masalah hukum salaman di masjid setelah sholat, itu hukumnya bagaimana? Karena ini telah dijadikan adat oleh kebanyakan kaum muslimin. Jawaban beliau ya, beliau menjawab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'an, hadhil musafahatu la a'lamu laha aslan minas sunnati au min fi'li sahabah. Perhatikan ya, memang kalau mau dalil secara khusus dari Nabi
atau sahabat, tidak ada. Kata beliau ini ya. Terus beliau melanjutkan, walakinal insanu idza fa'alaha ba'da shalah, tapi kalau salaman itu dilakukan oleh kaum muslimin setelah sholat, ya, la ala sabili anna masyru'ah, bukan meyakini itu sesuatu yang sunnah, ya cuma mubah saja, boleh saja. Maka kata beliau, walakin ala sabili ta'lif wal mawaddah, untuk lebih menguatkan persaudaraan, untuk lebih menguatkan rasa cinta, maka kata beliau, fa arju alla yakuna bihadza ba'sun, maka aku tidak menganggap itu bermasalah, itu boleh saja, itu sesuatu yang boleh. Kenapa? Li'anna nasa i'tadadu ya dzalika, karena manusia kaum muslimin sudah biasa menjadikan itu sebagai adat atau kebiasaan. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa dilihat di Majmu' Fatawa wa Rasail beliau jilid 13 halaman 287, nomor fatwanya 581. Dengan demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sebagian kaum muslimin setelah sholat fardu atau sholat taraweh itu salaman di antara mereka, ini pertama ada dalilnya tadi dalam Sunan Abu Dawud, kemudian dibenarkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, juga dibenarkan oleh seorang ulama Saudi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau. Oleh karena itu seyogianya kita tidak terburu-buru untuk menghukumi hal itu sebagai sesuatu yang jelek atau sesuatu yang tidak benar, karena faktanya ada dalilnya dan ada keterangan para ulama yang semuanya referensinya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilacak, bisa dibaca, bisa dibuka di situ, dan insya Allah kita akan semakin dewasa dan bijaksana ya dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, kita tidak mudah-mudah untuk menyalahkan orang lain yang sebabnya kemungkinan kita hanya belum memahami atau belum mengetahui saja. Dan kita harapkan semua, marilah kita berusaha untuk menghidupkan sunnah bersalaman ketika bertemu dengan sesama muslim, ya dimanapun, tidak harus setelah sholat fardu ya, di jalan, di pasar, di berbagai kesempatan, mari kita usahakan untuk kita hidupkan. Semoga dengan itu nanti rasa cinta, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim itu semakin kuat, semakin terjalin, tidak mudah digoyahkan dan diganggu dengan isu-isu yang itu sebenarnya tidak perlu dan tidak harus bisa memecah belah kaum muslimin. Ini penting sekali ya, pertautan hati itu dimulai dengan pertautan fisik kita. Tapi kalau umat Islam sudah diam-diaman, saling mendiamkan, saling memboikot, wah ini bahaya sekali. Selain itu selain itu sudah dosa besar, dan kita kalau mendiamkan sampai 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun itu akan menumpuk terus dosa itu, dan kita akan berat pertanggungjawaban kita di akhirat lah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini momen mau lebaran, masuk Ramadan itu kita nggak boleh masih ada mendiamkan orang, masih mendendam, masih membenci seseorang. Apalagi sampai lebaran nanti kita masih punya dendam, mendiamkan saudara sama muslim atau kerabat atau bahkan orang tua kita. Mari kita bersihkan, karena ini momen membersihkan jiwa kita dari berbagai kotoran, penyakit hati dan kesombongan di dalam hati kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.